Nah, jadi buat kawan-kawan yang bingung ya, yang bingung itu karena handphonenya terkunci ya, terkunci PIN atau pola, padahal sudah lihat di YouTube itu caranya dengan benar, itu tetap saja tidak bisa ya. Nah, di sini saya akan ulas secara tuntas ya gimana caranya agar bisa membuka VIN ya. Tentunya ini untuk Itel ya, contohnya untuk Itel S23 ini. Nah, biasanya kawan-kawan bisa lihat di YouTube ya, itu dengan cara rumus 2 jari, tetapi sudah dicoba seperti di video itu tetapi tidak berhasil ya. Nah, jadi dibilang itu, ada yang bilang itu hoax atau gimana ya itu untuk di YouTube, ternyata tetap tidak bisa ya. Nah, di sini akan saya ulas sedikit ya kawan-kawan caranya. Ini rumus 2 jari biasanya untuk volume bawah sama tombol power itu ditekan secara bersamaan ya. Seperti ini contohnya, ini kita contohkan dulu. Nah, jadi ini kasusnya Itel S23 ini terkunci pola ya atau PIN. Nah, ini kita kasih contoh seperti apa, apakah berhasil atau tidak. Ini sebenarnya sama ya seperti di video lainnya. Untuk rumus 2 jari, volume bawah sama tombol power itu ditekan secara bersamaan bilangnya ya, kemudian dilepas saat nyala untuk power on-nya, kemudian untuk tombol volume bawahnya itu ditahan sampai keluar recovery mode ya. Tetapi ini ternyata tidak keluar recovery ya kawan-kawan. Nah, ini kita tunggu dulu sebentar. Nah, ternyata masih jong ya. Ternyata masih jong seperti ini, dia masih terkunci untuk pola pinnya tidak bisa digunakan. Nah, jadi di sini saya sedikit ulas ya secara detail. Ini kita matikan dulu untuk handphonenya. Dan tentunya sebelum kita format atau recovery mode itu harus dicas dulu ya baterainya. Usahakan baterainya itu tinggi ya. Nah, ini contoh yang sudah bisa masuk ke menu ya, masuk ke menu untuk selanjutnya seperti pilih bahasa, pilih area, pilih WiFi, kemudian dia masuk ke akun Google ya. Biasanya minta ke akun Google, itu sudah bisa masuk. Nah, ini contohnya. Untuk handphone itu beda-beda ya, ada yang bisa masuk akun Google, ada yang tanpa akun Google sudah bisa keluar menu, itu beda-beda ya kawan-kawan. Dan tahunnya juga beda-beda ya untuk ketentuan atau peraturan dari pabrikan atau regulasi ya. Nah, di sini akan saya kasih contoh. Ini kita tekan tombol power lebih dulu ya kawan-kawan, 1,5 detik, baru kemudian kita iringi dengan tombol volume bawah seperti itu ya. Nah, jadi tidak bersamaan ya, maksudnya tidak langsung bersamaan. Jadi diutamakan untuk power on-nya dulu, kemudian 1,5 detik baru diiringi volume bawah. Nah, seperti itu ditahan, kemudian jika sudah keluar gambar itu baru dilepas power on-nya, kemudian ditahan volume bawah sampai keluar recovery mode baru dilepas semua. Ini kita kasih contoh ya, kita langsung praktek saja. Oke, perhatikan ya kawan-kawan. Jadi volume power on dulu ya. Nah, seperti itu, dilepas, ditahan untuk volume bawah, tunggu recovery mode. Oke, seperti itu ya kawan-kawan. Ini sebenarnya cepat ya kawan-kawan untuk prosesnya. Kalau memang benar ya secara prosedur itu dia akan cepat prosesnya. Nah, di sini beberapa pilihan ya, macam-macam. Ada untuk ADB yang ke komputer, ada juga untuk update lewat memory card juga ada. Kita pilih Wipe Data Factory ya untuk menghapus semua data secara permanen ya. Nah, kita klik-klik saja secara tombol volumenya untuk memilih, dan untuk power on-nya untuk mengklik ya OK-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini harus berulang-ulang ya kawan-kawan agar benar-benar file datanya itu remuk ya atau habis. Harus berulang-ulang dulu untuk recovery modenya, apalagi yang bandel ya untuk handphonenya itu harus berulang-ulang seperti ini. Nah, kemudian kita reboot sistemnya ya, dia akan restart. Oke, kita tunggu dia restart ya kawan-kawan. Jadi seperti itu prosedurnya. Jadi jangan lupa ya, dia tidak bersamaan secara langsung ya. Untuk power on sama volume bawah itu tidak secara bersamaan langsung.
tetapi ada jeda ya sekitar 1,5 detik. Jika kita benar prosedurnya itu akan maka muncul recovery mode. Jadi jangan bingung ya kawan-kawan nonton YouTube secara berulang-ulang tetapi masih tidak berfungsi seperti di video. Nah, jadi dia akan keluar suara ya, suara pembukanya untuk handphone. Jika dia sudah berhasil untuk masuk ke langkah selanjutnya ya. Jadi ini itel S23 ya, yang mana pemiliknya ini sudah beberapa kali tetapi tidak berhasil ya, padahal sudah nonton YouTube bilangnya. Entah bagaimana ya, itu yang membuat konten itu tidak detail ya cara yang sebenarnya. Jadi harus power on lebih dulu ya, kemudian 1,5 detik diiringi oleh tombol volume bawah. Nah, ini dia sudah masuk ya, sudah masuk ke langkah selanjutnya. Tinggal pilih bahasa, pilih area negara, kemudian pilih apakah pakai kartu SIM. Kalau tidak kartu SIM itu bisa dengan WiFi ya, tentunya harus disiapkan dulu hotspotnya. Kemudian dia koneksi untuk WiFi-nya, masukkan sandi, dan dia akan meminta Google akun ya untuk masuk ke menu. Nah, di sini ada perbedaan beberapa handphone itu ada juga yang tanpa masuk ke Google akun ya. Tanpa masuk ke Google akun dia sudah bisa masuk ke menu. Jadi tanpa masuk ke Google akun dia bisa sudah masuk ke menu. Itu ada beberapa handphone. Jadi ini beda-beda ya kawan-kawan. Nah, tentunya ini harus teliti juga ya, kalau handphone kita itu benar-benar handphone kita real, itu kita akan ingat ya untuk Google akunnya, tinggal masukkan Google akun. Dan untuk paspor itu jika kita lupa itu ada Google minta email untuk pemulihannya ya kawan-kawan, biasanya seperti itu. Nah, jika sudah bisa masuk Google akun itu handphonenya sudah siap digunakan ya, seperti semula, seperti baru lagi. Nah, jadi jangan lupa ya kawan-kawan, untuk Google akun itu penting sekali, harus dicatat ya, di catatan mana saja, jangan di handphonenya ya, dicatat. Catatnya di tempat lain, di buku atau di handphone lain. Tetapi harus privasinya harus terjaga ya, jangan sembarangan. Karena sekarang itu mudah dipakai orang ya untuk keperluan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sama seperti ini contohnya juga Infinix ya. Ini terkunci pinnya, padahal mau diganti LCD bilangnya. Nah, ini juga sama ya prosedurnya seperti itu. Tetapi beda ya kawan-kawan, ini beda untuk tombolnya. Power on sama volume bawah itu beda ya. Dia langsung bersamaan ya, bukan seperti itel tadi. Jadi jangan lupa ya, kita harus nonton YouTube atau video itu harus detail ya kawan-kawan. Apalagi di skip ya, nanti salah ya, salah gagal paham nanti. Oke, mantap ya kawan-kawan, hanya itu saja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat.